Pemirsa, persoalan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kini belum selesai. Pemerintah saat ini masih melakukan negosiasi dengan Tiongkok untuk menyelesaikan persoalan hutang tersebut. Rencana pemerintah melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya pun mendapat sorotan di tengah badai persoalan yang menghantam proyek kereta di era pemerintahan Joko Widodo ini. Belum selesai dengan persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, pemerintah berencana melanjutkan proyek perpanjangan kereta cepat WUSH dari Jakarta-Bandung hingga Surabaya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah telah menyelesaikan kajian awal atau preliminary study pengembangan proyek tersebut. Sudah bikin preliminary study mengenai WUSH ini sampai ke mana? Ke Surabaya. Karena studi juga, saya selalu basisnya studi. Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya. Dari Bandung masuk tadi ke Kertajati ke mana? Purwokerto, Purworejo, terus Cilacap terus kemudian Solo terus ke Surabaya. Hal ini mendapat sorotan peneliti Pukat UGM Zaidur Rahmat. Dirinya menilai pemerintah perlu mengkaji ulang rencana melanjutkan proyek kereta cepat WUSH hingga ke Surabaya. Mengusulkan misalnya ini harus dilanjutkan ke Surabaya. Sekali lagi, jangan usul sebelum proyek yang KCIC ini diaudit terlebih dahulu. Kalau sudah diaudit dinyatakan bahwa oh ini secara audit forensik semuanya sudah benar, keputusannya sudah benar, evaluasi manfaat ekonominya juga sudah benar, cost benefit analisisnya sudah sangat menguntungkan, regulasinya juga sangat lengkap. Ini adalah yang terbaik, silakan untuk lanjut. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Yang feasibility studies-nya itu melenceng jauh dari yang sekarang terjadi gitu ya. Kerugiannya sangat besar. Itu Mbak Eva. Tiongkok menyatakan siap membantu memastikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan lancar seiring dengan langkah pemerintah Indonesia membuka pembicaraan untuk restrukturisasi pinjaman proyek tersebut. Muncul sejumlah opsi restrukturisasi utang kereta cepat WUSH, salah satunya dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan utang hingga 60 tahun. Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Antoni Budiawan mengatakan pemerintah tidak cukup hanya bernegosiasi kepada Tiongkok terkait upaya restrukturisasi. Namun menurutnya, aparat penegak hukum juga harus menyelidiki penyebab bengkaknya proyek kereta cepat WUSH yang mencapai 3 kali lipat. Negosiasi ini ya boleh saja dilakukan, tetapi kita juga minta kepada pemerintah dan kepada aparat hukum untuk melihat apakah biaya proyek yang WUSH itu yang mencapai 7,2 miliar itu sudah benar apa tidak gitu. Karena ini basis yang sangat penting untuk melakukan negosiasi gitu. Demikian. Saat ini pemerintah terus melakukan negosiasi kepada Tiongkok untuk merestrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Negosiasi mengenai jangka waktu pinjaman, suku bunga, hingga mata uang yang akan didiskusikan. Tim Liputan Metro TV. Itulah pemirsa ironinya, keretanya cepat tapi ternyata pembayarannya tidak secepat jalan keretanya. Jadi memang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai WUSH ini dibangun dengan ambisi yang besar, yaitu menghubungkan dua kota besar dalam waktu hanya 40 menit. Namun kini proyek ini bukan hanya soal waktu tempuh dan teknologi, tapi juga soal tagihan hutang, biaya membengkak, dan ada pertanyaan besar, apakah investasi ini benar-benar untung atau justru malah menjadi beban? Kita akan bahas pemirsa, untung rugi kereta cepat WUSH. Jadi saya akan ajak Anda kembali untuk melihat sejarahnya dari penggagasannya sampai dengan kemudian kita bisa pakai WUSH ini untuk kemudian bepergian. Jadi proyek ini kereta cepat Jakarta-Bandung, nama bekennya adalah WUSH. WUSH itu juga ada singkatannya pemirsa, waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Dan untuk pengoperasiannya sendiri rata-rata ada sekitar 18 sampai 22 ribu penumpang per harinya. Kemudian lintasannya ini mencapai kurang lebih 142 km antara Jakarta yang startnya di Halim dan juga sampai Bandung di stasiun Tegaluar. Kecepatannya hingga 350 km per jam dan operasional komersial itu dimulai pada bulan Oktober 2023. Ketika ini diluncurkan, antusiasme masyarakat itu sangat tinggi terhadap ini dan ada harapan besar untuk ini menjadi salah satu
peradaban baru transportasi di Indonesia yang dimulai dari Jakarta sampai dengan Bandung. Tapi kita lihat pemirsa, ada sejumlah tantangan yang kemudian dihadapi dalam proses pengembangannya. Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa, di mana ini terkait dengan dana atau biaya pembangunan operasionalnya. Awalnya ketika memang pencanangan diprediksi hanya sekitar 89,6 triliun atau sekitar 5,5 miliar US dollar. Tapi ini menjadi berkembang dan membengkak menjadi 118,4 triliun kisarannya atau sekitar 7,2 miliar US dollar pemirsa. Jadi pada 2016 perkiraannya, saya tekankan lagi, kebutuhan untuk modal proyek tersebut ini naik menjadi 6,07 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 91,5 triliun. Dan seiring dengan berjalannya waktu, PT Kereta Api Indonesia Persero, KAI, ini selaku pemegang saham terbesar dalam konsorsium BUMN di proyek tersebut, menyatakan bahwa kebutuhan biaya untuk proyek KCJB atau Kereta Cepat Jakarta Bandung ini membengkak. Dan atau setara sekitar yang tadi saya sebutkan 118-an triliun rupiah ini pemirsa. Berkembang lagi 2022 tepatnya 9 Maret Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan atau BPKP dan Komitmen KCJB menyatakan bahwa pembengkakan biaya KCJB itu hanya 1,17 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 17,55 triliun dari kesepakatan awal. Namun awal 2023 Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiroatmojo itu mengatakan bahwa pembengkakan biaya alias cost overrun proyek KCJB WUSH itu disepakati 1,2 miliar dolar Amerika Serikat dari kesepakatan awal 6,07 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga kemudian kita bisa simpulkan bahwa ini terjadi pembengkakan pemirsa, terjadi kesalahan perhitungan lah bisa dikatakan dari yang awalnya sekian menjadi sekian. Kemudian pemirsa kita lihat lagi dalam slide berikutnya bagaimana sebenarnya mekanisme atau pembayaran yang seharusnya dilakukan dengan metode apa. Jadi kalau melihat perjanjian kontrak proyek kereta WUSH ini pemirsa, ada pendanaan. Ini kurang lebih 75% yang kita pinjam itu dari ke China Development Bank atau CDB, dan sisanya itu ekuitas konsorsium Indonesia Cina. Kalau kita lihat konsorsiumnya secara spesifik dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC itu 60%. Dan kemudian 40%-nya itu dari Beijing Yawan HSR. Jadi dengan kontrak dengan Cina itu sekitar 75% pemirsa. Pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara Indonesia melalui konsorsium KCIC yang memegang mayoritas 60%. Namun isu besar yang kemudian jadi pertanyaan, jadi spekulasi adalah isi kontrak ini dianggap tidak transparan. Jadi muncul kritik bahwa proyek ini seperti dalam tanda kutip black box financial. Dan kita lihat lagi pemirsa ke utangnya seperti apa. Nah ini nih yang kemudian jadi sorotan karena hutang awalnya itu hanya sekitar 4,55 sampai ya sekitar 5,5 miliar US dollar. Tapi kemudian total investasinya naik jadi 7,27 miliar US dollar. Jadi intinya yang saya jelaskan dari slide pertama tadi sampai dengan sekarang adalah yang kita bahas adalah pembengkakan hutang yang sampai dengan saat ini mandat begitu pemirsa ya, ngadat utangnya. Jadi kita harus menghadapi hutang itu sekitar ya 116 sampai 118 triliunan rupiah. Karena tadi udah naik nih total investasinya pemirsa ke 7,27 miliar. Ini slide yang ditampilkan saya ralat 10,7 miliarnya jadi 7,27 miliar rupiah. Ini ada kesalahan, kami mohon maaf pemirsa. Jadi kalau kita lihat ke hutangnya, awal pinjamannya itu relatif moderat investasinya tapi kemudian melonjak. Dan sekarang beban hutangnya itu mencapai segini pemirsa, 100 belasan triliun. Dan pembengkakan sekali lagi itu disebabkan karena cost overrun. Kerugian pun muncul di sisi operasional ya pemirsa. Jadi nggak cuma utangnya aja. Pemerintah pun kini menuntut skema pelunasan tanpa pembebanan APBN. Ini tuh sinyal pemirsa bahwa proyek ini mulai dianggap sebagai beban fiskal. Apa kata Menteri Keuangan terkait dengan masalah atau kemudian polemik ini? Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyatakan sekarang nggak ada kan Danantara yang bayar hutang harusnya. Jadi ini saya pertegas lagi, ini statement yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa enggan untuk menjadikan nantinya APBN untuk ikut menanggung beban hutang WUSH yang dikelola oleh KCIC. Menkeu Purbaya ini menyatakan bahwa Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri pemirsa, karena dividen mereka ini sudah langsung masuk ke kas yang rata-rata itu bisa didapatkan 80 triliun lebih setahunnya. Namun
Menteri Keuangan Purbaya sendiri mengaku belum berdiskusi langsung dengan manajemen dan antara untuk kemudian bisa mengelola hutang Wush ini, pemirsa. Jadi kesimpulannya, sekali lagi dari yang saya jelaskan di awal sampai dengan terakhir ini, bahwa kereta cepat Wush ini memiliki dua wajah, pemirsa. Ibaratnya di satu sisi memang simbol modernisasi transportasi nasional, tapi di sisi lain beban hutang ini nih yang kemudian jadi permasalahan, yang bisa menjelma menjadi bom waktu. Investasi besar memang memberi potensi reward besar, pemirsa. Tapi ketika biayanya membengkak dan pendapatannya juga belum optimal, maka resikonya juga menjadi nyata. Kita tentunya sebagai masyarakat akan sama-sama melihat bagaimana nanti perkembangannya. Apakah skema pelunasan yang ditetapkan nanti benar-benar berhasil karena tidak menggunakan APBN seperti yang dikatakan oleh Menkeu, dan kemudian untuk berhasil memitigasi beban negara, atau justru nantinya malah menambah beban generasi mendatang. Kita harapkan polemik ini kemudian bisa segera diselesaikan dengan cara yang paling baik, apalagi kan ada rencana nih, pemirsa, untuk kemudian bisa melanjutkan relnya atau melanjutkan destinasinya tidak hanya Jakarta Bandung tapi bahkan sampai dengan ke Surabaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.